Pemirsa, pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman pesimis dengan pemerintah Zionis Israel akan mentaati kesepakatan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Menurutnya, Zionis kerap ingkar dalam menepati setiap perjanjian dan perjanjian yang baru saja disepakati bisa saja akan dilanggar oleh militer Zionis. Kalau melihat track recordnya Israel selama ini, baik terkait dengan Lebanon yang gencatan senjata 27 November 2024 kan terus-menerus ini ya dilanggar oleh Israel. Ada lebih dari 500 serangan yang dilakukan oleh Israel ke desa-desa dan kota-kota di Lebanon Selatan. Tapi juga terkait Palestina selama ini juga kan Israel tuh sudah berkali-kali ya membombardir Gaza, misalnya di tahun 2014. Nah itu juga dihentikan dengan gencatan senjata, tapi Israel masih terus saja melakukan serangan bom ke Gaza. Jadi saya sendiri pesimis ya bahwa Israel akan menaati isi perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar ini. Apalagi kalau dari poin-poinnya yang saya dapatkan dari media-media Timur Tengah itu sangat menguntungkan Palestina sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak Palestina selama ini. Misalnya dibukanya pintu Rafah, diizinkan masuk ini ya bantuan-bantuan kemanusiaan sampai 600 truk per hari, kemudian juga ditarik mundurnya seluruh tentara Israel dari Gaza. Jadi kan ini memang sesuai yang diinginkan oleh pihak Palestina. Makanya kalau dari pihak Palestina itu baik Hamas, PIG, PFLP, dan faksi-faksi lainnya di Palestina, di Gaza itu menyatakan menyambut baik gencatan senjata ini. Nah, yang mengulur-ulur waktu kan malah pihak Israel ya, dengan misalnya masih belum juga melakukan sidang untuk menerima gencatan senjata ini, sidang kabinet. Nah, ini menunjukkan bahwa sepertinya tidak ada itikat baik dari pihak Israel ya, hanya menunda-nunda waktu karena memang tekanan internasional terhadap Israel sangat keras, juga apalagi Amerika Serikat juga sedang terjepit juga ya, Biden mau habis masa jabatannya dan Trump akan terpilih, sehingga buat Biden ini butuh legacy ya, butuh nama baik kalau dia meninggalkan kursi kepresidenan dalam kondisi seperti ini, tentu dia akan dicatat sebagai presiden yang gagal menciptakan perdamaian di Timur Tengah yang terlihat sangat lemah dan tunduk pada Israel. Hasil dari ini ya negosiasi antara kedua pihak dengan mediasi Qatar dan Mesir itu kedua pihak sepakat untuk melakukan 3 fase penyelesaian konflik. Kalau fase pertama itu pertukaran ini ya, pertukaran tawanan. Hamas bersedia membebaskan tawanan Israel, tapi juga sebaliknya Israel juga harus membebaskan orang-orang yang mereka culik dari Gaza gitu ya. Dan kemudian juga Israel membolehkan para pengungsi untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, meskipun rumahnya sudah sebagian besar sudah hancur ya, tapi minimalnya mereka bisa melakukan sesuatu di tempatnya masing-masing. Tidak lagi tinggal di tenda. Dan yang paling penting adalah penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza. Nah, ini yang menurut saya ini sebenarnya poin yang memang diinginkan oleh Palestina. Makanya pihak Hamas dan milisi yang lain itu sangat menyambut baik terjadinya fase ini, terjadinya gencatan senjata ini gitu ya. Dan kemudian kalau di fase kedua itu memang secara detail belum disampaikan, tapi dijanjikan bahwa fase kedua akan dijalankan kalau fase pertama sudah terwujud. Nah, masalahnya fase pertama ini gimana, dengan cara apa terwujud itu kayaknya masih tanda tanya besar gitu ya, karena sejak diumumkan sampai sekarang Israel masih terus membombardir Gaza, padahal di fase pertama itu janjinya adalah menghentikan serangan kan gitu ya. Dan kemudian kalau di fase kedua ya kelanjutan pembebasan sandera itu. Kalau di fase pertama hanya 33 sandera Israel yang akan dibebaskan, tapi di fase kedua nanti ditambah lagi, dan seterusnya di fase ketiga itu juga ini ya masih kelanjutan, tapi pada intinya adalah menuju ke penghentian perang secara keseluruhan di fase ketiga itu. Tapi ini long way to go ya, masih panjang untuk mencapai ke sana. Kita tunggu fase pertama ini akan terjadi atau tidak gitu kan. Nah, justru itu masalahnya kan. Ketika sudah diumumkan ya oleh Qatar,
itu Netanyahu tuh bilang gini, oh saya akan menunda rapat kabinet sampai Hamas berjanji akan mematuhi pasal-pasal itu. Loh kan Hamas sendiri sudah melakukan pengumuman ya, menyambut baik gencatan senjata dan menyatakan akan mengikutinya, dan itu juga didukung juga pernyataan serupa oleh kelompok-kelompok lain, misalnya PIJ atau PFLP. Nah, jadi belum belum itu Netanyahu sudah bikin ulah gitu ya, sudah mencari-cari alasan untuk tidak mematuhinya. Dan mungkin perlu saya tambahkan juga bahwa selain yang tadi saya sebutkan, kalau dari sisi ini sendiri ya, dari media-media anti mainstream ya, misalnya media dari Lebanon itu mereka mendapatkan full lengkap isi pasal per pasal itu jauh lebih ini lagi ya, jauh lebih menguntungkan lagi daripada yang banyak tersebar. Misalnya yang itu ya 600 truk boleh masuk setiap hari, terus kemudian tenda-tenda akan disuplai sebanyak-banyaknya ke Gaza, dan penjara-penjara Israel dikosongkan dari perempuan dan anak-anak Palestina. Artinya itu kan pembebasan besar-besaran orang-orang Palestina. Tapi ini tidak banyak diekspos, dan belum-belum Netanyahu menyatakan ini Hamas yang belum tentu menaati gitu ya. Jadi saya terus terang melihat track recordnya Israel ya pesimis ya, melihat kelangsungan dari gencatan senjata ini. Tentu kita tetap mendoakan agar betul-betul terwujud tentu saja ya, agar orang-orang Palestina tidak lagi menjadi korban genosida seperti selama 15 bulan terakhir ini.